Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah literasi kelas awal, Profesor Dr. Ida Bagus Putu Arnyane, MSI, dan Dr. Imadi Citra Wibawa, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Winda Dwi Wahyuni dari kelas A nomor absen 16, mahasiswa S2 Prodi Pendas, Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan mempersembahkan pembelajaran literasi sains pada siswa kelas 5, yaitu materi tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Ya, Ibu juga berharap kalian baik-baik saja, sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Asro Aisy Ulaya, hadir. Pena Pramudia, ya, hadir. Fasa, hadir. Baik, jadi semuanya hadir ya anak-anak. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk itu, siapa dari anak-anak yang tadi paling awal datang ke sekolah? Pena? Ya, silakan Pena pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak masih posisi berdiri. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk gilirannya yang memimpin siapa? Ya, silakan Ais maju ke depan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, baik ya anak-anak. Kita lanjutkan dengan salam dan tepuk PPK. Ayo, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Rizky. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK. Ya, silakan anak-anak bisa duduk kembali. Ya, anak-anak silakan perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Gambar apa yang anak-anak lihat? Ya, silakan Aris. Ya, benar sekali, kebakaran hutan. Nah, tahukah anak-anak apakah akibat dari peristiwa tersebut? Ya, silakan Sri Dewi. Ya, tumbuhan di sekitarnya banyak mati. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut berpengaruh? Ya, silakan Fasa. Ya, benar sekali ya Fasa. Jadi, jaring-jaring makanan akan berpengaruh karena tumbuhan yang mengalami kebakaran hutan banyak yang mati, sehingga hewan-hewan di sekitarnya akan kekurangan bahan makanan, sehingga kelaparan, dan juga nanti hewan-hewan akan
mati. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyimpulkan dampak yang ditimbulkan dari terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian yang ketiga, nanti setelah pengerjaan LKPD, anak-anak dapat menyajikan laporan mengenai berbagai upaya manusia yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem secara rinci. Yang keempat, nanti juga anak-anak dapat menguraikan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Kemudian yang terakhir yaitu nanti anak-anak dapat menyajikan isi informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan sebuah video motivasi hidup. Silakan nanti anak-anak sampaikan hal apa yang dapat kalian pelajari dari video ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Ya, baik anak-anak. Jadi, siapa yang ingin menyampaikan hal apa yang dapat kalian pelajari dari video tadi? Ya, silakan Antini. Ya, bagus ya. Jadi perjuangan menuju ke sekolah walaupun jembatannya rusak. Ya, jadi Ibu harapkan anak-anak tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya, mereka saja bisa. Nah, kalian juga harus bisa karena kalian sudah dilengkapi dengan fasilitas sekolah yang lengkap. Jadi semangat kalian tidak boleh luntur ya. Untuk kalian lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Ibu pimpin, tepuk semangat. 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 Silakan anak-anak siapkan buku paketnya, buku catatan, dan alat-alat tulisnya. Sudah? Baik. Ibu akan menampilkan video. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di dasar laut? Sampah, terutama plastik, menjadi ancaman nyata bagi kehidupan di dasar laut. Ada bahaya yang mengancam ketika sampah sudah terurai dan bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia. Koresponden CNN Indonesia Silvano Hajid menelusuri bagaimana sampah plastik di laut bisa kembali ke meja makan kita. Jika lensa kamera ini merupakan sepasang mata ikan yang berlindung di sela-sela padang lamun, beginilah kondisinya kalau lamun tertutup sampah plastik. Di kedalaman 1-2 meter, sulit menemukan ikan yang sudi mampir ke sini. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terperangkap padang lamun. Bagaimana dengan yang sudah mengendap? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar matahari. Beberapa ikan Baik, tadi anak-anak sudah menonton video yang Ibu tampilkan pada PowerPoint. Nah, sekarang Ibu bertanya, menurut anak-anak, apa permasalahan yang terdapat pada video tersebut? Nah, coba berikan pendapatnya. Ya, silakan Abi. Ya, benar sekali ya. Sampah plastik yang merusak ekosistem laut. Baik, anak-anak. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu tentukan. Kemudian, masing-masing kelompok silakan ke depan untuk mengambil LKPD. Nah, jika sudah,
Ibu juga akan membagikan bahan ajar untuk masing-masing kelompok ya. Silakan anak-anak cermati lembar kerja peserta didiknya. Di sana sudah ada petunjuk mengerjakan LKPD, silakan dibaca. Kemudian juga silakan anak-anak isi kelompok berapa dan juga nama anggota kelompoknya. Kemudian silakan anak-anak pada lembar kegiatan ada tujuan kegiatan dan langkah-langkah kegiatan. Silakan dibaca untuk mempermudah anak-anak mengerjakan LKPD. Kemudian pada lembar selanjutnya di sana sudah ada identifikasi masalah dan solusi pemecahan masalah. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, bisa mencari sumber di bahan ajar dan juga sumber pada laptop yang sudah Ibu sediakan. Jadi Ibu sudah menyediakan laptop di depan, silakan bagi anak-anak yang ingin mencari sumber kembali, Ibu persilakan untuk menggunakan internet yang sudah Ibu sediakan. Baik, jika ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa tanyakan ke Ibu ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah, ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, tangan diputar. Silakan semuanya berdiri. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Guntur, pimpin teman-temannya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan anak-anak bisa duduk kembali. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Anak-anak ada yang ingin menanggapi? Tidak? Ya, jadi jawaban dari kelompok 1 sudah lengkap dan bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu mencari informasi penting dari teks bacaan. Silakan anak-anak baca dulu teks pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Sudah, anak-anak? Ya. Apa informasi penting dari teks bacaan yang sudah anak-anak baca? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, Yuni. Ya, bagus sekali ya. Jadi informasi penting dari teks bacaan tersebut yaitu faktor alam dan faktor manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yuni. Ya. Baik anak-anak, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Ais. Ya, bagus sekali. Faktor alam dan faktor manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian cara mengatasi sampah. Ya, bagus ya. Kemudian Ibu bertanya, faktor alam sama faktor manusia itu contohnya apa anak-anak? Ya, Abi? Ya, bagus sekali. Faktor alam, misalnya banjir, longsor, kebakaran hutan, kemudian masih banyak lagi. Ya, kemudian faktor manusia, contohnya.
Ya, bagus ya. Penebangan hutan, kemudian perburuan secara liar, dan ya seperti video tadi, ya salah satunya membuang sampah di laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, Ibu akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Tahukah anak-anak akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan menebang pohon secara liar dan juga membuang sampah secara sembarangan terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya juga rantai makanan. Sebagai contoh, Ibu akan jelaskan pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Jika jumlah pohon berkurang karena penebangan hutan, apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Maka, yang terjadi adalah belalang, katak, ular, dan juga burung elang juga akan berkurang. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena berlangsung secara lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem, yang pertama ada faktor alam, yaitu bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Kemudian ada faktor manusia, seperti penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah, dan limbah secara sembarangan. Ada banyak hal yang secara sederhana bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem, seperti menanam pohon dan juga mendaur ulang sampah. Baik anak-anak, Ibu akan memberi penguatan materi bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mengolah sampah plastik. Silakan nanti anak-anak bisa catat penjelasan dari Ibu. Tahukah anak-anak, setiap orang di Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 0,7 kg setiap harinya. Dalam satu tahun, setiap orang bisa menghasilkan sampah sebesar 255,5 kg. Apa yang menyebabkan ada banyak sampah? Salah satunya adalah gaya hidup yang salah. Sudah saatnya kita melaksanakan gaya hidup dengan menerapkan metode 3R. 3R ini yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce artinya mengurangi sampah yang kita hasilkan. Dan tidak membeli barang yang tidak diperlukan. Misalnya tisu, kita bisa ganti dengan menggunakan sapu tangan. Kemudian kita bisa menggunakan tas belanja tanpa menggunakan plastik. Selanjutnya reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang ada. Seperti menyumbangkan baju-baju lama, kemudian memakai bekas toples selai untuk wadah bumbu dapur. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu recycle, yaitu daur ulang sampah yang sudah ada.
seperti mengubah sampah organik menjadi kompos, kemudian mengubah botol plastik menjadi kerajinan tangan. Baik, apakah anak-anak sudah siap mengubah gaya hidup kita? Ya, bagus. Ayo kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, yaitu mengolah sampah dengan menggunakan metode 3R ini. Baik, anak-anak, silakan LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan bisa dikumpulkan kembali. Baik, anak-anak, untuk mengukur apakah kalian sudah paham terhadap materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Sudah selesai, anak-anak? Ya, silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Kita bahas sama-sama ya, anak-anak. Untuk soal nomor 1. Ya, jawabannya? Ya, D. Yang kedua? Ya, bagus sekali, A. Yang ketiga? B. Ya. Dari kelima soal ini, apakah ada yang benar semua? Wah, banyak sekali ya. Ya, bagus ya anak-anak. Karena kalian sudah benar semua, kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, bagus ya anak-anak. Apa kalian senang belajar hari ini? Senang? Ya. Apa ada hal-hal yang belum anak-anak kuasai pada pembelajaran hari ini? Tidak? Ya. Apa yang paling kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Ya, bagus sekali faktor-faktor yang menyebabkan keseimbangan ekosistem, kemudian cara mengatasi sampah. Ada yang belum bisa kalian pahami atau ada yang masih membingungkan pada pembelajaran hari ini? Tidak, anak-anak? Ya, bagus sekali ya. Nah, karena tadi kalian sudah benar semua, jadi Ibu akan memberikan pengayaan. Baik, anak-anak, untuk aktivitas selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita tutup, kita menyanyikan lagu daerah Bali. Ya, pada hari ini kita menyanyikan lagu daerah Bali yang berjudul Curik-Curik. Semua sudah bisa? Sudah? Ya. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Cure-cure sementara alang-alang buku-buku tiang meli rohe aji satu kete karena bakat anak bagus pecah enjo-enjo. Baik, anak-anak, silakan alat-alat tulisnya dimasukkan dengan rapi dulu. Sebelum pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan anak-anak berdiri. Ya, Era, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, anak-anak hati-hati di jalan ya. Selamat siang anak-anak. Sekian persembahan video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Mohon bimbingannya selalu. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.